Iya sih kadang-kadang agak bosan, tapi kadang-kadang kita dapat satu insight kalau setiap keturunan tuan bakal bareng gitu sama mereka semua. Itu aku sharing kalau kita itu kan harus beri pengaruh baik. Nah aku juga ngelakuin ke dua teman aku, ayo yuk ikut bareng baca gitu dari kejadian. Oke Penaburs, jumpa lagi di podcast yang seru bersama BPK Penabur Bandung. Ya, kali ini kita main ke SMPK BPK Penabur 4 di Jalan Guntur dan ada teman kita di sini. Namanya siapa? Nama aku Belief. Belief. Nama lengkap siapa sih? Nama panjang. Ya, nama Belief bukan gitu ya? Bukan gitu. Nama panjangnya Davidik Denias Belief Panjaitan. Davidik Denias Belief. Oh, kayaknya orang tua kamu suka nonton Denias kali zaman dulu ya? Mungkin ya? Enggak ya? Iya, Denias itu dari kakek dari mama. Kakek dari mama itu suka nonton Denias kan, jadi supaya sikap aktifnya turun gitu. Oke, jadi pembelajar yang tekun ya. Iya, jadi betul. Ini gitu. Kalau beliefnya dari mama. Mama, oke. Iya. Itu ya karena apa? Lagu tadi. Karena ya? lagu. Oke. Ini jadi memang keluarganya sangat ini ya, sangat beriman dan suka cinta pendidikan kayaknya. Amin, gitu. Sekarang di SMPK 4 ya, BPK Penabur Bandung, Jalan Guntur. Kelas berapa sekarang, Belief? Kelas 9. Kelas 9 ya. Kelas 9 berarti bentar lagi ya SMA-nya ya. Iya, betul. Ya, gitu. Kelas 9. Nah, sekarang di sekolah lagi apa? Jabatan apa namanya? Megang apa lagi? Ada organisasinya atau apa? Aku wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS di sini. Iya, gitu di ya. sini. Ada berapa pengurus OSISnya kalau di SMPK 4? Kalau di OSIS tuh sekitar OSIS mungkin sekitar Ada 20-an ada berapa? enggak sih, paling 12 mungkin belasan atau 13 ya. ya. Belasan. Oke. Belasan. Wah, ini. Jadi kalau kalian tuh dipilihnya gimana itu ceritanya? Kepilihnya kayak gimana? Jadi kalau dari ketua bidang sama anggota bidang tuh biasanya dipilih oleh gurunya. Oke. Kalau ketua OSIS sama wakil ketua OSIS juga dipilih karena kan dia berhubung di sini siswanya sedikit. Habis itu kita kampanye di depan guru, depan MPK sama di depan siswa-siswanya. Berarti itu kamu kan. dulu sempat kampanye dong? Dapat, tapi ya dapatnya yang ketua sekarang berarti ya yang iya. Oke. Dan waktu itu momen uniknya hanya beda 1 vote. Wes, sakit hati nih kayaknya. Enggak. Dia sekarang kerjasama ya bareng. Iya. Itu kampanye berarti gimana tuh? Kasih visi misi program? Kasih visi misi, terus kasih ada bayangan program di situ. Waktu itu kan online, jadi PPT. Oh iya jadi, betul. iya, di Google Meet. Gitu. Yang milih berarti guru sama dari vote gitu. dari vote-nya. Oh, wah, seru kayaknya ya. Sebelum online juga gitu ya? Dipilihnya vote juga berarti. Iya, vote. Biasanya itu langsung kayak dicoblos gitu, kayak pemilu. Kayak pemilu. Di situ di aula. Wah, hebat ya kalian udah jadi ini sekarang. belum dapat hak pilih tapi udah bisa milih di sekolah ya. Iya. Gitu. Dulu kenapa pengen nyalon waktu itu? Karena pengen ganteng, itu nyalon, itu salon ya? Itu salon. Pengen berlatih untuk berorganisasi aja supaya jadi nanti kalau di dunia kerja kan pasti banyak kerjasamanya, nggak mungkin kita hanya nyuruh-nyuruh doang, kerja sendiri pasti kita. Tapi emang suka akhirnya ikut organisasi? Terus terus kerja tim? bisa diskusi, bisa buat program yang kreatif gitu kan, latih kreativitas juga. Percaya diri kalau ngomong juga ya? Nah ya itu jadi juga, bisa itu untuk penting ini, juga. Gitu. Bener. Dan emang disuruh gitu atau gimana? Atau sama orang tua didorong nggak supaya kamu Belief nih harusnya ambil nih organisasi gitu? Iya, didorong juga supaya lebih pede gitu kalau ngomong soalnya. Sekarang udah pede nih berarti ya? Pede. Podcast soalnya. Oke, tapi ini sibuk nggak sih sebenarnya kalau di organisasi sekolah gitu? Lebih sibuk offline daripada online. Kalau online biasanya rapatnya lebih sedikit. Oh, ada sering rapat juga ya? Ada. Kalau ada biasanya berapa sebulan tuh ada berapa rapat atau gimana kalau? Sebulan tergantung kalau ada acara yang tadi yang besar itu event-event itu biasanya sebulan mungkin paling banyak 2-3 kali lah. Oke, gitu. Kalau yang rutinnya ada berarti yang rutinnya enggak sih, maksudnya jarang. beberapa bulan sekali ada? Enggak sih, jarang. Enggak ya? Biasanya Enggak event ya? untuk event doang. Untuk event doang biasanya gitu. Terus biasanya kan ada ketua, ada wakil, terus bidang-bidangnya apa tuh kalau di OSIS? Kalau ada bidang A untuk kerohanian, habis itu bidang C itu untuk iptek, sama bidang B itu untuk prestasi siswa. Kalau wakil ketua ngurus yang mana?
Wakil ketua support semuanya. ketua OSIS untuk ngurusin yang bidang-bidang. Dari semua bidang tuh kamu suka ini apa yang paling enak katanya tadi apa kerohanian apa sih paling kerohanian ya? Kerohanian seru. Kenapa seru? Kerohanian kan biasanya kalau lagi offline sekarang itu renungan pagi tuh. Aku biasanya ikut ngelayanin jadi singer. Terus kerja sama itu ketua OSISnya jago main gitar. Jadi biasa sebelum renungannya. Sebelum pas pagi, setiap pagi ya berarti? Setiap pagi. Sebelum mulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran. Yang layanin teman-teman juga berarti? Yang lain iya diputar nanti di scroll gitu. Jadi yang main musiknya, yang nyanyinya gitu dari teman-teman. Apa sih berapa lama bisa renungan sampai? Renungan biasanya hanya 20 menitan. 20 menitan ya. Menarik juga sih ya. Jadi setiap pagi jam berapa sih mulai? Setiap pagi jam 6.35. 6.35 semua pada langsung renungan langsung ya pagi. di aula renungan. Baru habis itu balik ke kelasnya masing-masing. Balik ke kelas. Suka nyanyi emang ya Belief ya? Suka, seru nyanyi. Iya, jadi apa yang paling enak maksudnya dari pas renungan itu momen apa yang buat Belief senang nih? Kayaknya ini aku banget nih gitu. Karena emang di gereja juga ikut melayani jadi singer, jadi di sekolah ya ikutan juga kita melayani di sekolah di gereja. Jadi ya udah nyanyi aja supaya untuk ngelayanin Tuhan. Itu kan tiap hari nggak bosan gitu? Seru. Kalau aku nyanyi setiap hari seru. Iya ya. Jadi biasanya kalau itu ada lagu, habis itu ada yang ngasih renungan ya dari guru biasanya ya. Kalau dari siswa ada juga. Kalau lagi ibadah awal pekan itu yang ngasih guru, tapi kalau misalnya sehari-hari Selasa sampai Jumat itu yang ngasih yang jadi singernya, yang WL-nya gitu. Wah, baca renungan. Kamu berarti selain baca berarti ada ngomong sedikit soal itunya? Atau? Ada, soal renungannya ada. Wah, kamu udah jadi pengkhotbah nih ceritanya. Suka ya emang senang banget kayak gitu ya. Bisa sharing, bisa kasih kesaksian juga untuk menguatkan. Gitu. Apa contoh satu kesaksian deh yang kamu paling ingat banget? Kesaksian itu jadi kan aku dari gereja ada program namanya 1H1P. Itu satu hari satu pasal. Oke, jadi baca kitab satu pasal sehari. Ya. Terus? Nah, itu aku sharing kalau kita itu kan harus beri pengaruh baik. Nah, aku juga ngelakuin ke dua teman aku. Ayo yuk ikut bareng baca gitu dari kejadian. Mereka mulai dari kejadian, sedangkan waktu itu tuh aku udah sampai Efesus. Dari kejadian udah lumayan aja. Soalnya aku udah mulai dari 2 tahun lalu. Dari awal pandemi. Wow. Jadi hari mulai baca, terus mereka juga mulai baca. Mereka mulai baca. Ya gitu. Akhirnya sekarang rutin bacanya. Iya, bareng kita baca bareng. Wow. Tapi bakal bosan gak sih maksudnya? Kan ada bagian-bagian kayak imamat tuh yang susah tuh bacanya satu pasal sampai silsilah semua gitu itu kamu. Itu sejarah. Iya sih kadang-kadang agak bosan, tapi kadang-kadang kita dapat satu insight kalau setiap keturunan tuh Tuhan bakal bareng gitu sama mereka semua. Jadi ini ya sekarang ya sudah jadi ini. Kamu ada niat cita-cita jadi pendeta nggak kalau ini? Waktu SD sempat pengen jadi pendeta, soalnya lihat pendeta di gereja wah keren gitu kan. Sekarang nggak ya? Sekarang mau jadi musisi karena nyanyi. Iya menarik. Jadi itu kegiatan-kegiatan OSIS ya, ada renungan, ada kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan prestasi, bulan bahasa. Tadi kok bulan bahasa biasanya ngapain? Bulan bahasa biasanya kan bahasa-bahasa tuh yang diperlombakan, misalnya bahasa Inggris ada bisa storytelling, bisa spelling bee juga. Terus kalau bahasa Mandarin tuh sempat ada dubbing, lomba dubbing ngedubbing video-video sana, terus dikasih dubbing. Sama kalau terakhir itu bahasa Sunda, itu nyanyi bahasa Sunda sama bahasa Indonesia itu berpuisi. Kamu paling suka kalau bulan bahasa senang jadi panitia juga? Sebelum ini. Iya, jadi panitia aku biasanya bahasa Inggris. Bareng temen aku ngasih. So we talk English right now and we just udah jangan. Enggak ya. Tapi kalau sibuk-sibuk gitu buat belajarnya sendiri gimana? Kalau Belief terganggu atau malah semakin mendukung kalau buat belajarnya? Kalau aku sebenarnya kalau rapat-rapat gak terlalu mengganggu sih. Jadi waktu belajar masih bisa ke-handle. Terus kesibukan lain kadang-kadang enggak juga ya? Tetap masih bisa fokus belajar. Bisa aman. Iya ya. Jadi asiknya apa sih kalau ditanya sama teman-teman? Kan ada teman-teman udahlah sekolah aja, ngapain lah gitu-gituan ikut organisasi gitu. Nah, kalau asiknya buat Belief apa? Asiknya jadi bisa lebih banyak ngobrol lagi sama teman-teman, bisa tahu mereka tuh karakteristiknya, mikirnya kayak gimana gitu kan, cara mereka berpikir. Dan selain itu kita kan bisa saling maduin pikiran dan akhirnya kita bisa buat program, bisa bareng-bareng senang-senang bareng siswa lain. Emang gak ada berantemnya gitu? Enggak sih, jarang ada itu. Gak berantem gitu ya? Enggak. Nah, apa satu momen yang mungkin cerita kamu nih, kayaknya ini nih enaknya asiknya kerjasama karena ini, asiknya ikut organisasi ini karena ini nih gitu. Ada satu cerita nggak yang inget banget karena event kah atau karena ada lomba atau apa gimana waktu itu? Nyiapin satu kegiatan mungkin, rasa kompak banget nih, enak banget nih organisasi gitu. Ada ceritanya? Ada waktu
program dari BPK yang dari pusat BPK yang di Bandung itu ada program leadership camp itu. Leadership, ya. Jadi kita semua dari ada OSIS, ada OSIS, ada MPK digabung dari seluruh BPK penabur yang di seluruh BPK penabur yang ada di Indonesia. Habis itu kita disuruh buat program untuk mengolah jambu dari satu desa gitu. Jadi desa ini tuh mereka produsen jambu, tapi mereka masih bingung cara ngolahnya gimana dan kita diberi waktu 2 hari untuk buat perencanaan bisnis lah ceritanya gitu. Oh, bisnis plan nih ceritanya. Iya, ceritanya bisnis plan. Terus. Habis itu kelompok aku tuh kita rencananya buat keripik dari jambu. Dari jambu. Ini jambunya jambu apa? Jambu biji. Jambu apa? Jambu biji ya. Oke. Terus. Ya kita mulai dari harga, packaging, habis itu alat-alatnya, cara buatnya kita diskusiin. Akhirnya udah jadi PPT, kita presentasiin lah. Dapat apresiasi waktu itu atau gimana? Dapat juga sama karena bareng sama teman-teman yang lain dari kelompok lain. Oke. Jadi ngajar untuk ini ya. Kan sebenarnya di SMP K4 juga diajarin ya entrepreneurship ya. Ya, entrepreneurship benar. Jadi itu belajar jadi wirausahawan muda itu kayaknya. Betul. Mulai bikin bisnis plan gitu ya. Saya bikin bisnis plan sejak kapan ya kayaknya. Ya. Jadi itu asiknya ini ya organisasi dan akhirnya bisa ketemu juga ya sama teman-teman se-Indonesia ya. Jadi asik juga bisa teman-teman yang lain bisa berbagi gitu. Oke, ada lagi nggak pengalaman lain yang menurut kamu kayaknya menarik banget nih ikut organisasi nih asiknya gini nih gitu? Enggak sih. Nggak pernah nggak dimarahin atau apa gitu karena kegiatan gagal atau apa pernah nggak? Nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Keren ya. Nah kamu kasih punya pesan nggak buat teman-teman yang pengen nih kayaknya aktif organisasi gitu? Ada tips nggak buat dari Belief tuh buat teman-teman sekalian? Kayaknya asiknya gini nih teman-teman kalau mau organisasi apa yang harus dipersiapkan, apa yang didapetin, apa keuntungannya atau apa juga yang harus diwaspadain? Menurut Belief apa coba kalau mau teman-teman? Kalau tips dari aku misalnya nih kita kan mau diskusi atau ada rapat-rapat gitu, kita kalau bisa kan udah dikasih misalnya temanya nih kita bakal sama gurunya atau sama ketua OSIS bakal dikasih kita bakal persiapin acara ini gitu kan. Nah kalau bisa kita kumpulin 1 hari sebelumnya itu kita kumpulin, kita brainstorming. Ide-idenya dikumpulin semua ya. Supaya di rapatnya nggak sepi gitu. Soalnya kalau nggak ada ide kan pada sepi. Suka krik-krik ya kadang-kadang. Iya betul. Gitu. Atau malah obrolannya jadi nggak terarah. Ya gitu jadi nggak terarah, jadi random. Jadi yang paling penting itu harus nyiapin ide-idenya dikumpulin dulu ya, baru diomongin gitu. Itu tips. Ada tips lain buat teman-teman buat ini? Pede ngomong aja. Pede ngomong ya. Pede ngomong. Soalnya kalau udah disiapin di rapatnya nggak ngomong sama aja. Betul. Dulu pertama kali pas pedenya gimana caranya? Wow, itu aku 1 hari sebelumnya tuh udah siap-siapan panas sih. Oke, udah siap ngomong nih. Walaupun sama teman-teman doang udah nyiapin tapi. Udah siap-siapin. Oke, itu serunya ya di SMP K4 ya. Jadi belajar organisasi, belajar pemilihan juga ya, itu presentasi dan jadi kasih kreatif buat entrepreneurship tadi ya. Jadi bisa itu. Oke, thank you banget ya Belief ya. Sebentar lagi nih udah mau selesai ini sekolahnya, ntar lagi mau SMA gitu ya. Terus seneng banget pasti ada hal yang baik yang dialami di SMP K4 ya. Gitu. Oke, thank you udah berbagi di sini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman dari yang telah menyaksikan podcast ini. Saksikan terus podcast bersama BPK Penabur Bandung. Ada rekan-rekan siswa, guru dan kepala sekolah yang akan berbagi cerita-cerita menarik yang akan menjadi inspirasi buat kita semua. Salam semuanya, dadah, maju terus BPK Penabur. Dadah.